Anda kembali di Anyu Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, eksekusi bangunan liar di tepi Sungai Pulo Timaha, Kabupaten Bekasi diwarnai kericuhan. Warga terlibat cekcok dan kejar-kejaran dengan petugas. Ketegangan antara warga dan petugas terjadi saat alat berat hendak melakukan eksekusi di Jalan Raya Pulo Timaha, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas yang tersulut emosi nyaris baku hantam dengan warga. Akhirnya petugas terlibat kejar-kejaran dengan warga hingga mengamankan beberapa orang yang dianggap sebagai provokator. Namun ketegangan mereda setelah petugas melepaskan warga tersebut. Aksi protes warga dilakukan lantaran pemerintah Kabupaten Bekasi tidak memberikan uang kompensasi terhadap pemilik bangunan. Padahal, warga mengklaim telah mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah demi memiliki bangunan yang berdiri di tanah Perum Jasa Tirta tersebut. Meski sempat diwarnai kericuhan, eksekusi bangunan liar di sepanjang tepian sungai dan Jalan Pulo Timaha tetap dilanjutkan. Tercatat sebanyak 420 bangunan liar menjadi sasaran petugas untuk dieksekusi dengan mengerahkan 12 unit alat berat. Bangunan yang kita gusur itu jumlahnya kurang lebih 420 ya. 420 yang ditertibkan 420. Itu rata-rata apa Pak bangunannya Pak? Ya rata-rata bangunan ya permanen, semi permanen ya, yang kita lakukan penertiban dan memang mereka berada di bantaran sungai ataupun di atas saluran irigasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi rencananya akan melakukan normalisasi Sungai Pulo Timaha untuk mencegah banjir. Pemerintah juga akan mengembalikan fungsi lahan sebagai ruang terbuka hijau. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memenuhi panggilan KPK di Polda Jawa Timur. Pemeriksaan itu terkait kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022. Sekitar pukul 10 pagi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjalani pemeriksaan di ruangan Direktorat Kriminal Khusus Polda Jatim. Dalam pemeriksaan kali ini, Khofifah dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022. Mantan Menteri Sosial ini siap menjawab semua pertanyaan dari penyidik lembaga anti rasuah. Masuk lewat pintu khusus, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa disebut mendapat perlakuan khusus saat diperiksa penyidik KPK di Polda Jatim hari ini. KPK membantah dugaan perlakuan khusus pemeriksaan Khofifah dan menyebut hanya meminjam ruangan Polda Jatim untuk menghemat anggaran. KPK itu tidak ada istimewa-istimewa, semua sama. Hanya kita tidak tahu dia lewat pintu belakang, pintu samping, atau pintu depan. Itu apalagi kalau Surabaya kan beliau yang lebih tahu. Kita kan cuma numpang tempat. Dia lewat mana kita nggak tahu. Kita datang ke sana, kita minta disediakan ruangan, kita kan hanya ada di ruangan. Menunggu beliau, kapan beliau ada di dalam ruangan itu. Lewat dari mana dia? Yang jelas kalau di ruangan ada pintu, tapi kalau pintu masuk gerbang, walau-walau. Kita nggak tahu. Tapi gara-gara diperiksa di Polda Jatim, jadi wartawan sana tidak bisa mendekat ke lokasi Pak. Beda dengan di Gedung Merah Putih. Tanggapan KPK gimana? Nah, itu tergantung daerah setempat. Kalau di KPK kan lebih terbuka, lebih transparan, memberikan uang dan waktu kepada media. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan dirinya tidak bersalah. Hal itu ia katakan berdasarkan kesimpulan analisis kecerdasan buatan atau AI. Dalam sidang pembacaan nota pembelaannya, Tom Lembong menyatakan kelak kecerdasan buatan atau AI akan menyimpulkan bahwa dirinya tidak bersalah. Di hadapan majelis hakim, Tom menyampaikan dalam perkembangan yang begitu pesat, kecerdasan buatan dapat diminta untuk menganalisis semua dokumen dan transkrip persidangan terkait korupsi impor gula yang menjeratnya. Tom Lembong yakin, menurut analisis AI, dirinya tidak bersalah.
Dalam hitungan beberapa tahun, siapa saja akan bisa meminta artificial intelligence seperti ChatGPT, Google Gemini, Anthropic atau XAI Grok, tolong kumpulkan semua berkas, semua dokumen, semua transkrip persidangan, ribuan halaman terkait kasus tuduhan tipikor importasi gula dari tahun 2004 dan tahun 2025, di mana mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, mantan Direktur BUMN PT PPI Charles Sitorus, dan 9 individu pemegang saham atau eksekutif industri gula swasta nasional dinyatakan sebagai tersangka. Dan kemudian tolong simpulkan apakah para tersangka ini memang melakukan perbuatan melanggar hukum, dan apakah langkah tindakan para tersangka yang dipermasalahkan oleh jaksa memang memenuhi syarat sebagai tindakan pidana korupsi sebagaimana dituduhkan oleh jaksa. Dan pada saat itu, artificial intelligence tersebut akan menjawab berdasarkan ribuan halaman berkas, berita acara pemeriksaan, transkrip persidangan, kompilasi aturan, ketentuan, dan perundang-undangan yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa Thomas Lembong, Charles Sitorus, dan 9 individu dari sektor industri gula swasta tidak bersalah, dan bahwa persidangan telah membuktikan bahwa tuduhan tipikor terhadap para terdakwa ini oleh jaksa tidak berdasar dan kerugian negara sebenarnya tidak terjadi. Sebelumnya, sidang pembacaan nota pembelaan Tom Lembong digelar di Pengadilan Tipikor pada Rabu siang. Dalam sidang itu, sejumlah sahabat dan orang dekat Tom hadir memberikan dukungan moral, di antaranya Anies Baswedan dan Refli Harun. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas selengkapnya, kami telah terhubung dengan pakar Artificial Intelligence atau AI, Teguh Prasetya. Selamat sore, Pak Teguh. Selamat sore, Mbak Diandra, rekan-rekan semuanya, dan para pemirsa yang terhormat. Baik, Pak Teguh, sekarang semua orang ini kan sedang terpaku dengan AI. Sehebat apa, Pak, AI saat ini? Jadi dengan perkembangan AI yang terakhir, Mbak, jadi kita melihat bahwasanya akurasi semakin meningkat karena semakin banyak data yang dikumpulkan dan bisa diolah oleh AI saat ini. Contohnya kemampuan untuk natural language processing ya, jadi untuk terhadap hal itu menerjemahkan bahasa itu sudah bisa akurat banget. Jadi parameternya udah triliunan saat ini, nulis kode, kemudian membuat gambar, membuat video, itu semua juga sudah akurat, mendekati kemampuan yang bisa dilakukan oleh manusia. Kemudian untuk akurasi pengenalan wajah misalkan, itu udah di atas 99% malah mereka bisa mengenali wajah kita atau wajah siapapun itu. Dari sisi kedokteran juga demikian. Kita melihat bahwasanya akurasi untuk memprediksi penyakit atau untuk bisa melakukan operasi malah itu juga bisa dikatakan bisa menjadi alat bantu bagi dokter ataupun bagi tenaga kesehatan yang ada. Baik, Pak Teguh, kalau kita lihat dengan perkembangan AI yang saat ini sudah semakin canggih begitu, ini apa yang perlu kita khawatirkan? Apakah AI ini akan kemudian menggeser sejumlah pekerjaan yang saat ini masih bisa dilakukan dengan manusia sendiri, tapi bisa bergeser dengan digantikan oleh AI? Nah, ini yang menarik sekali gitu ya. Kalau kita merefer ke survei perkiraan yang dilakukan oleh McKinsey gitu ya, itu akan ada 800 juta pekerjaan yang akan terdampak dengan adanya perkembangan AI ini di tahun 2030. Yang kedua, yang harus kita lihat adalah misinformasi nih. Jadi karena AI ini basisnya data gitu ya, dan juga kadangkala kita dengan menggunakan deepfake saja gitu ya, itu kita akan sulit membedakan nih, karena makin realistisnya, sulit membedakan antara mana yang asli, mana yang dibuat gitu. Jadi ini juga tanpa melakukan forensik digital. Yang ketiga, yang resiko atau challenge yang kita hadapi adalah algoritmenya ini bisa bias nih, tergantung kepada programmingnya daripada AI itu tersendiri. Jadi kalau algoritmenya bias, tentunya hasil yang dihasilkan juga bisa bias. Jadi rasanya 3 hal besar itu yang harus kita hadapi dan resiko yang kita harus jawab ya. Karena bagaimanapun juga dengan adanya AI itu selain tadi resiko, tapi juga menimbulkan opportunity yang nyata gitu. Baik, Pak Teguh,
Jika kita mengacu pada kasus pledoi Tom Lembong kemarin yang menyebut AI menyatakan dirinya tidak bersalah gitu. Apakah secara teknologi saat ini AI itu sudah mampu menganalisis seluruh dokumen hukum seperti berkas perkara, transkrip persidangan, hingga bukti-bukti untuk menilai seorang bersalah atau tidak? Atau mungkin seperti yang tadi Bapak bilang, ini algoritmanya bisa bias? Jadi sangat tergantung juga kepada trainernya, Mbak. Jadi kan AI ini di-train gitu ya, di-train seperti apa. Itu juga akan menjadikan resultnya seperti apa. Rasanya kembali lagi, AI mengatakan tidak bersalah terhadap kasus hukum atau seseorang, rasanya itu kan bukan vonis ya, dan juga bukan bukti hukum. Jadi rasanya banyak sekali kelemahan-kelemahan untuk hal tersebut. Karena contohnya kan AI nggak bisa secara resmi gitu ya, mengatakan atau mengakses lah bukti-bukti tadi, rekaman, dokumen, saksi, dan segala macam. Yang kedua, AI sendiri kan sebenarnya tidak memiliki etika atau kesadaran hukum yang tertentu gitu. Bahkan kalau ditanya harus tanggung jawab gitu, itu juga dasar hukumnya nggak ada gitu saat ini. Sehingga rasanya kesimpulannya bahwa kalau itu digunakan untuk referensi saja gitu sebagai alat bantu, rasanya bisa-bisa saja, tapi tidak bisa juga dijadikan patokan satu-satunya dasar hukum atau landasan hukum yang sah, yang mengikat apalagi. Mungkin itu jawabannya. Baik, jadi memang AI ini sebetulnya tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya jalan begitu ya Pak, karena kita ketahui juga AI ini kan tidak memiliki emosi, tidak punya empati dan juga hati nurani, karena hukum kan biasanya tidak hanya menilai dari dokumen-dokumen itu saja, tapi juga dari hati nurani. Tapi Pak Teguh, di masa depan sendiri ini ada kemungkinan tidak kita melihat AI ini bisa menjadi asisten hakim begitu di ruang sidang, atau mungkin juga AI bisa menggantikan fungsi hakim dan jaksa mungkin di ruang sidang untuk kasus-kasus yang sederhana? Rasanya sebagai alat bantu untuk menganalisa, baik itu untuk penegak hukum ataupun untuk jaksa, untuk hakim, itu sangat bisa digunakan dan sangat membantu, mempercepat ya analisis, dan juga mempercepat juga untuk bisa mengatakan bahwa ini tuh sebenarnya cenderungnya kemana, karena AI itu juga bisa membuat perhitungan juga, analisisnya lebih cenderung kemana gitu dan lain sebagainya. Tentunya kalau lebih parah lagi kan bisa keliru juga. Sebenarnya AI juga bisa keliru karena kan bagaimanapun tergantung kepada data, tergantung kepada algoritmenya, tergantung kepada yang ngetrain gitu ya. Kan kita bisa ngetrain aja sebenarnya itu yang salah ini, yang salah ini, itu terus itu diulangin dan ditambah dengan data yang lain, akhirnya AI cenderung ke satu sisi gitu ya. Itu sangat bisa dilakukan sehingga rasanya kesalahan-kesalahan terhadap bias algoritma, bahkan kita juga menyebut halusinasi AI juga bisa terjadi gitu ya. Kalau ternyata dokumennya yang dimasukkan itu dokumen yang palsu atau dokumen yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa, dan juga bisa lebih contohnya lagi sudah ada real kasus juga kan bahwasanya diagnosisnya bisa salah juga nih, contohnya yang dilakukan di kalangan medis ataupun di pengenalan wajah juga gitu. Baik. Berarti tergantung promptnya yang kita tulis juga ya Pak Teguh ya. Baik, terima kasih banyak Pak Teguh sudah bergabung dengan iNews sore hari ini. Salam sehat selalu Pak Teguh. Sehat selalu, salam buat semuanya. Selamat sore. Pemirsa, terdakwa kasus suap pergantian antar waktu DPR RI 2019 dan perintangan penyidikan, Hasto Kristianto mencurigai keterangan baru dari ex-ketua KPU Hashim Asyari di dalam perkaranya. Ia menduga keterangan baru itu muncul berkaitan dengan kasus jet pribadi yang diusut KPK. Hasto Kristianto yang merupakan terdakwa kasus dugaan suap pergantian antar waktu dan perintangan penyidikan membacakan pledoi atau nota pembelaan atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum KPK terhadapnya. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Hasto menyoroti pernyataan mantan Ketua KPU RI Hashim Asyari yang mengetahui pertemuan antara Hasto dan ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan di Pejaten Village sesuai BAP nomor 15. Hasto mengatakan Hashim diperiksa oleh KPK pada 8 Januari 2025 atau setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Hasto menilai keterangan tersebut baru lantaran tidak terdapat pada fakta persidangan kasus ini pada 2020 lalu dengan terdakwa Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio, dan ex-kader PDIP Saiful Bahri. Keterangan baru dari Hasyim tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi jet pribadi di KPU. Keterangan Hasyim Asyari tersebut termasuk keterangan baru yang tidak terdapat pada fakta persidangan tahun 2020. Dalam keterangan ini Wahyu Setiawan, Saiful Bahri, dan Agustiani Tio di persidangan ini menegaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui apalagi mengikuti pertemuan di Pejaten Village tersebut. Hal ini juga ditegaskan oleh saudara Saiful Bahri bahwa terdakwa sama sekali tidak tahu terhadap pertemuan tersebut. Seluruh keterangan yang diberikan di persidangan ini oleh Wahyu Setiawan, Saiful Bahri, dan Agustiani Tio terhadap pertemuan di Pejaten Village adalah sama dengan keterangan di persidangan tahun 2020. Dalam kasus ini, Hasto diduga membantu buron Harun Masiku yang pada Pileg 2019 menjadi caleg di Dapil 1 Sumatera Selatan untuk merebut kursi parlemen. JPU menilai perbuatan Hasto terbukti sebagaimana dakwaan. JPU menuntut Hasto 7 tahun penjara dan pidana tambahan denda sebesar 600 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Sekjen PDIP sekaligus terdakwa kasus perintangan penyidikan, Hasto Kristianto, mengaku menulis nota pembelaan atau pledoi setebal 108 halaman dengan tangannya sendiri hingga pegal-pegal. Hasto menyebut nota pembelaannya menjelaskan bagaimana perjuangan untuk mendapatkan keadilan yang berdasar kebenaran. Pledoi yang saya tulis tangan sendiri sampai pegal-pegal, dan ini akan mengungkapkan suatu perjuangan di dalam mendapatkan keadilan berdasarkan kebenaran. Di dalamnya juga terungkap seluruh rekayasa hukum yang terjadi dan juga perspektif keadilan dalam makna ideologis dan historis yang telah saya renungkan dan saya tulis di rutan merah putih tersebut, sehingga ini menggambarkan suatu semangat yang telah mengendap dalam memoria pasionis rahasia penderitaan yang muncul dalam perjuangan para pahlawan bangsa di dalam mendapatkan kemerdekaan untuk keadilan. Jadi nanti silahkan untuk mohon dapat dibantu disebarluaskan karena ini adalah kebenaran. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mendapat kejutan ulang tahun dari para simpatisan PDIP saat jeda sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Dengan membawa sejumlah kue ulang tahun, para simpatisan menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Hasto yang ke-59 tahun. Selain meniup lilin kue ulang tahun, Hasto juga menyalami satu persatu para simpatisan. Dalam momen itu, sejumlah simpatisan juga sempat berteriak, "Bebaskan Hasto." Kejutan ulang tahun Hasto berlangsung saat jeda sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Kamis siang.